menghargai, nggak boleh ada yang memotong. Nah, di dalam konseling ini juga ada azas. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Dalam konseling ini kita harus bisa menjaga rahasia dari masalah yang kita bahas nanti. Jangan ada yang membicarakannya ke orang lain. Yang kedua ada azas kekinian. Nanti di dalam konseling ini kita mencari masalah-masalah yang sedang terjadi pada diri kalian maupun lingkungan kalian atau teman-teman kalian. Yang kedua ada azas kesukarewaan. Nanti kita di sini sama-sama sukarela mengeluarkan pendapat apa yang kita punya atau ide apa yang kalian punya ya. Yang kedua ada azas keterbukaan. Yang keempat ada azas keterbukaan. Jadi azas ini kita sama-sama saling terbuka satu sama lain untuk menyampaikan masalah yang akan kita bahas. Nah, yang terakhir itu ada azas kenormatifan. Kita di dalam konseling ini harus sopan dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, sebelum kita melakukan tahap berikutnya, ada baiknya kita melakukan dins dulu ya untuk penghadapan. Dinsnya mungkin perkenalan ya, dins. Oke. Perkenalkan, saya
seperti saya solusinya itu kayak kita misalnya nih orang tua untuk kita kasih tahu kita ini kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah jadi kita ngomong sama orang tua kita baik-baik. Ini udah semampu aku bilang itu baik-baik, jangan gimana ya, jangan saling membentak gitu. Nggak bisa, aku nggak mau, aku nggak bisa, nggak juga boleh kayak gitu, karena orang tua ini kan kadang kita nggak tahu punya orang tua ini bisa tiba-tiba berubah, bisa tiba-tiba balik, nggak tahu dari mana gitu, itu yang kita bisa. Mungkin saya kembali, saya setuju sama Kak Eri, tapi mungkin caranya itu kita cari waktu yang tepat, bukan kayak untuk ngajak ngobrol yang saat tuh orang tua lagi tenang, lagi santai-santai, lagi baru dia ngomongin kayak main tuh Pak, ini tuh aku memang cuma sampai sini waktunya, bukan aku nggak harus makan, nggak sepuluh makan, tapi kan standar kemampuan orang tuh kan beda-beda, jadi maaf aku nilainya memang cuma sampai sini gitu, tapi aku usahakan aku perbaiki ke depannya kalau memang seandainya ada waktu. Tapi kalau memang tidak ada perubahan dari satu sisi ke sama lain, ya berarti memang kemampuan kamu cuma sampai situ gitu. Coba dikasih pengertian pelan-pelan, atau mungkin juga kayak kita siswanya ini berdiskusi dengan guru BK, dan nanti guru BK itu yang coba jumpain dengan orang tua kita gitu, informasi kayak Pak ini anaknya kayak gini, dia lebih suka gini, mungkin dia nggak di setiap akademik tapi dia mungkin jago di olahraga atau dia jagonya di seni, tapi untuk akademiknya memang sudah semaksimal mungkin diusahakan dia sendiri. Mungkin itu kalau dari saya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin dari pengalaman pribadi. Oke, mungkin orang tua biasanya menekan kita untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, ya kan? Itu kan juga mungkin karena orang tua sayang sama kita, ya kan, mau yang terbaik buat kita. Tapi cuma caranya aja yang salah gitu nyampeinnya. Mungkin kalau misalnya kita udah ngomong baik-baik, sama cara nyampeinnya, mungkin bisa ya diajak, atau kalian bisa cerita sama guru BK, diajak konseling sama-sama, cari jalan keluarnya supaya sama-sama lebih terbuka lagi. Jadi nggak ada yang keberatan kalian, dan orang tua kalian itu tidak mungkin bisa lebih memahami lagi. Karena waktu kita terbatas, mungkin masalah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kapan dan dimananya nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Untuk itu kita melakukan games untuk meneguhkan komitmen kita satu sama lain. Gamesnya itu Marina menari di atas di sini. Marina menari di atas menara. Nanti saya cek ya, betul kan? Ya tahu. Marina menari di atas menara. Menari, Marina di atas menara. Menari di atas Marina menari. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah bisa hadir dan bersedia untuk melakukan konseling kelompok kita kali ini.
dari masalah kita tadi. Kak, mungkin kayak saya dari saya tuh kayak lebih terbuka sama diri saya untuk saya manusia sendiri dan saya berpikir bisa lebih baik mengatakan apa keputusan saya. Terima kasih. Ada yang apa yang Jadi dari KKP yang kita lakukan tadi, mungkin saya berpikir kayak selain menambah akun baru, saya juga jadi tahu nih kayak mana sih cara komunikasi kita sama orang tua, cara kita membangun komunikasi sama orang tua. Tadi cara membangun komunikasi dengan masalah akademik itu tadi, gimana sih kita membangun komunikasi yang baik? Mungkin itu sih. mungkin dengan kondisi ini perasaan apa yang kalian rasakan sama kondisi tadi? Ada yang Perasaan saya rasakan setelah pandemi, saya senang karena saya lebih udara saya sangat dalam gimana kita solusinya bisa mengatasinya. ada lagi? Bagaimana nih cara kita menyikapi dari solusi tadi? Bagaimana cara kita menyikapi solusi yang kita dapat tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, dari saya itu bagaimana mencari solusinya itu jadi menurut saya itu berusaha menjadi yang terbaik. Dari solusi tadi, tindakan atau perilaku apa yang bisa kalian terapkan untuk kedepannya? Seperti luar sana solusinya kuncinya memang komunikasi. Jadi mungkin saya dan kawan bertindak membangun komunikasi yang benar-benar sesuai sama jadi saya itu kayak